Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga anak-anak bersama seluruh anggota keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang saya banggakan, pada hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, muatan IPA. Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka luar. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal, berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Kesimpulan, manfaat hewan bagi manusia. 1. Penghasil bahan pangan. Hewan dapat menghasilkan bahan makanan berupa daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Beberapa bahan sandang berasal dari hewan, seperti sutra dari serat kepompong ulat sutra, dan wol berasal dari rambut domba. 3. Penghasil bahan kerajinan. Bagian tubuh hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Manfaat tumbuhan bagi manusia. 1. Bahan makanan. Bagian tumbuhan dapat digunakan untuk bahan makanan, seperti batang sagu, daun bayam, dan lain-lain. 2. Bahan sandang. Bahan sandang berasal dari tumbuhan, misalnya kain katun terbuat dari serat kapas. 3. Bahan bangunan. Bahan bangunan bisa terbuat dari berbagai macam kayu, seperti kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orangutan mencakup berubahnya fungsi hutan.
Upaya pelestarian terhadap orang hutan pun dilakukan, seperti kerjasama WWF dengan Indonesia, dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang hutan. Sebagian besar orang hutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan sebagai berikut. 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. 5. Dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Anak-anakku yang saya sayangi, demikian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 2 subtematika muatan IPA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.